Ini oleh Allah alhamdulillah beberapa hari setelah bulan Ramadan. Nggak tahu nih, sedih atau senang setelah melewati bulan Ramadan? Sedih atau senang? Campur aduk, andilau antara dilema dan galau. Ternyata sebagian besar orang itu sedih, mau muslim ataupun non muslim. Bagi yang muslim jelas, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Juga salah satu bulan di mana proses kita meningkatkan kesehatan kita. Riset ternyata menunjukkan ketika kita berpuasa itu adalah proses memperbaharui sel-sel tubuh kita. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan, berpuasalah maka kamu akan sehat. Makanya pas mau operasi pun orang biasanya diperintahkan untuk berpuasa. Sehingga suatu saat saya ngobrol dengan seorang pakar kesehatan, dia sedang mengukur usia sel. Sekarang kan tidak ada ya alat untuk mengukur usia sel. Ternyata orang yang dites ini usia selnya lebih muda daripada usia biologisnya. Apa pertanyaan pakar kesehatan ini? Yang ditanyakan oleh dia, Mas sering puasa ya? Ternyata berpuasa itu menumbuhkan atau memperbaharui sel-sel tubuh kita. Maka merugilah yang kemarin nggak berpuasa. Kemudian memang ada halangan bagi yang perempuan. Kemarin ada halangan, tapi ternyata riset terbaru juga menunjukkan kenapa orang yang haid dikatakan oleh Allah dalam kategori maridoh. Makanya kata Allah, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safar. Apabila di antara kalian pada waktu itu ada yang sakit atau dalam perjalanan. Haid masuk dalam kategori maridoh, sakit. Kenapa perempuan tidak boleh sholat ketika haid? Kenapa perempuan tidak boleh berpuasa? Saya baru membaca sebuah artikel ilmiah. Ternyata ketika kita sholat, khususnya sholat, bagi laki-laki, maka aliran darah itu akan masuk ke dalam sel otak dalam prosesi kita ruku dan bersujud. Ini yang membuat kenapa setelah sholat agak tenang, karena darah itu mengikat oksigen. Oksigen inilah yang kemudian dibutuhkan untuk proses pekerjaan sel-sel kita, otak khususnya. Bagi perempuan, ternyata ada dua titik. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah rahim. Jadi ketika proses ruku dan sujud, maka darah itu akan masuk dan memompa ke rahim. Hal ini baik bagi ibu hamil. Makanya wanita hamil yang muslim sangat dianjurkan untuk sholat dan memperbanyak sholat sunnah, karena memperbaiki posisi dan juga sel darah itu akan memperbarui makanan dan menuju janin, sehingga janin akan lebih baik. Tetapi berbahaya bagi yang haid. Kenapa? Karena ketika terpompa ke arah rahim, maka potensi kan luruh ya, rahim itu luruh, darah itu luruh dan keluar, maka potensi untuk darah yang baik juga keluar akan semakin besar. Inilah hikmah kenapa dilarang sholat bagi wanita-wanita yang haid. Makanya bagi yang muslim rugi dan sangat bersedih ketika Ramadan lewat. Ternyata Ramadan lewat tidak hanya disedihkan, tidak hanya membuat sedih orang muslim, non muslim juga sedih. Saya sebelum Ramadan dan selama Ramadan mengisi beberapa mal di Jakarta Timur, kemudian ngobrol dengan salah satu manajernya. Ini ada beberapa tempat makan juga, tanyakan aja, senang nggak dengan Ramadan Pak? Kenapa senang? Penuh barokah. Yang beli banyak atau sedikit? Lumayan. Ternyata dia katakan di salah satu mall omsetnya ketika Ramadan sampai 3 miliar. Ketika Ramadan, karena tingkat konsumtif masyarakat menjadi semakin tinggi. Sampai ada seorang kawan non muslim nanya saya, kenapa Ramadan itu sudah setiap bulan itu? Waduh, enak bener. Karena ternyata dagangan dia banyak laris. Bahkan ketika mudik, ribuan orang mendapatkan keuntungan dari mudik. Subhanallah. Ini adalah makna filosofis betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Baik muslim maupun non muslim, ternyata Allah berikan rizki
di bulan Ramadan itu yang cukup berlimpah. Mudah-mudahan juga berkah. Amin. Mudah-mudahan yang di bulan Syawal ini juga belum menikah, ikan bawal diasinin. Bulan Syawal dinikahin. Amin. Oh enggak? Sekarang rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan Syawal, bulan yang ternyata cukup mengkhawatirkan. Tadi pagi saya baca berita bahwa di Bendungan Katulampa hari ini debit air itu rata-rata 0,7 liter per detik. Artinya di bawah 1 liter. Ketika di shoot itu batu kali aja kelihatan. Padahal ketika musim-musim banjir, jangankan batu kali, bendungan aja hampir gak kelihatan. Saking tingginya itu air. Sekarang nyaris tidak terlihat. Di Garut 40 kecamatan terancam gagal panen. Karena sekarang kita mulai memasuki musim kering. Betapa bahayanya ketika pada waktu seperti ini kita kemudian tidak memiliki satu konsep yang besar bahwa Allah itu memberikan kita rezeki. Percaya nggak Allah itu memberikan rezeki? Pada siapapun. Allah katakan di dalam surat Hud ayat 6. Surat apa Pak? Bu? Hud ayat 6. Hud ayat 6. Juz berapa? Ayat 6. Allah katakan di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini kuis nih. Ada yang bisa bantu terjemahin? Wa ma min dabbatin, dan tidaklah wa ma min dabbatin fil ardi, kami berikan rezeki. Bahkan Allah menyebutnya di situ dabbah, bukan insan lagi, bukan manusia, tapi Allah sebutnya dabbah. Apa sih makna dabbah? Dabbah itu secara bahasa dia bermakna binatang melata atau makhluk melata, berarti termasuk kita. Fil ardi, di muka bumi, illa, kecuali Allahi rizquha, kecuali telah Allah siapkan untuk mereka rezekinya. Lihat dabbah, kita disuruh berpikir tentang dabbah. Saya ambil sampel cicak. Di sini nggak ada cicak. Cicak adanya di mana cicak? Di dinding, ada lagunya ya. Ada cicak dinding. Cicak di dinding diam-diam merayap. Cicak merayap, bisa di tembok, bisa di dinding. Perhatikan, cicak punya sayap? Enggak, cicak nggak punya sayap. Tapi lihat, kalau Allah karuniakan rezeki pada cicak, walaupun cicak nggak punya sayap, dia bisa makan laron, dia bisa makan nyamuk. Padahal nyamuk dan laron punya sayap dan dia bisa terbang kemanapun. Dan gak pernah sampai hari ini kita pernah dengar cicak bunuh diri atau cicak frustasi. Lihat, cicak gak punya sayap. Kalau Allah takdirkan dia bisa makan nyamuk, dia bisa makan laron. Padahal laron dan nyamuk bisa bergaya semena-mena dia, berterbangan kemanapun yang dia inginkan. Tapi kalau takdirkan dia bisa jalan-jalan, cicak manapun masuk aja ke dalam mulut. Kucing takut sama apa? Air. Makannya apa? Ikan. Kucing takut sama air, tapi dia bisa makan ikan. Subhanallah. Kalau kita senang nonton di film-film Discovery Channel, misalnya, termasuk yang senang nonton hewan-hewan itu, coba perhatikan. Singa misalnya, ketika singa ini berburu rusa, ternyata singa punya strategi, Pak. Apa strateginya? Ada satu singa yang kerjaannya itu merusak barisan buruannya. Ada singa lain yang kerjaannya itu mengejar, membawa dia ke pojok. Ada singa lain yang siap menerkamnya. Pertanyaannya, kursus di mana itu singa? Bisa lupa. Siapa yang ngajarin itu singa? Tarsan kan?
makan itu binatang dengan taktiknya. Inilah makna wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makanya gajah aja gak sekolah gede. Ayam gak punya kantor, bangunnya pagi-pagi. Ular gak punya kaki, gak punya tangan, waktunya makan dia makan. Apalagi kita yang ternyata Allah karuniakan juga otak. Apa fungsinya otak? Untuk membedakan kita, mencari yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ini yang namanya batasan. Ini value dalam Islam. Sehingga Allah karuniakan otak. Kalau binatang bebas-bebas saja. Apa fungsinya otak? Tadi salah satunya membedakan mana halal, mana haram. Kalau masalah rezeki, bahkan seorang pencuri dapat rezeki. Nah, mereka bisa nyuri, berarti rezeki mereka. Seorang PSK dapat nggak rezeki? Dapat. Mereka ngamen 2 jam, 3 jam dapat duit. Ngamen. Angka lah ya. 2 jam, 3 jam dapat uang. Dapat rezeki, dapat. Lalu apa yang membedakan rezeki orang beriman dengan rezeki yang didapatkan dengan jalan seperti itu? Bedanya adalah pada keberkahan. Bedanya adalah pada keberkahan. Apa yang dimaksud berkah? Berkah adalah ketika kita dapat rezeki itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang namanya berkah. Tapi ada nggak orang dia malah makin kaya, hidupnya makin kacau balau? Tadinya sebelum punya uang dia nggak pernah kenal diskotik. Ketika punya uang dia mulai kenal diskotik. Orang kalau sudah minum minuman, sudah mabuk, maka perkara kejahatan lainnya akan ikut. Setelah mabuk kenal dengan perempuan, bla 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 dan seterusnya. Muncullah catatan harian seorang istri. Kan begitu. Godaan. Lihat. Nah, saya mau coba membahas tentang konsep ini. Ternyata dalam Islam ada yang namanya konsep istidraj. Pernah dengar istidraj? Apa itu istidraj? Nanti mungkin teman-teman, karena teman-teman IT bisa cepat langsung browsing ya. Istidraj itu adalah Allah memberikan ujian buat kita berupa justru kelapangan rezeki. Malah ketika kita diberikan itu, kita kemudian semakin jauh dari Allah. Ini namanya istidraj. Allah mengangkatnya, tapi siap-siap untuk dijatuhkan. Karena sebetulnya apa yang kita raih saat ini nggak akan kita bawa mati. Gak bisa juga kita nyogok, tenang aja saya akan masuk surga, ada orang dalam. Hello. Ini bicara surga, gak bicara kantor. Ada orang dalam katanya. Ini yang namanya konsep istidraj. Pertanyaannya sekarang kita lakukan kritik dalam diri kita. Harta kita selama ini lebih banyak mendekatkan diri kita sama Allah, atau kemudian makin menjauhkan kita dari Allah. Makanya di dalam Islam diajarkan untuk zakat fitrah, mensucikan bagian dari harta-harta kita. Maka poin pentingnya yang ingin saya sampaikan, betapa bersyukur Allah karuniakan kita kemampuan untuk bekerja di tempat ini di saat orang lain di sana sedang mencari pekerjaan, di saat saudara-saudara kita di tempat yang lain sedang mengalami kesulitan dan kekeringan. Karena ini semua sesungguhnya berasal dari Allah. Makanya Allah katakan di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Allah ulang di situ sampai 31 kali. Kenapa sampai 31 kali? Sebanyak itu. Karena memang ini penting, karena sebagian besar kita justru terjebak di saat enak. Lihat, kalau kita pernah jalan di jalan tol, pasti pernah lewat jalan tol. Coba lihat, di jalan tol yang kita jalani lurus, enak. Tapi perhatikan, di sebelah kanan suka ada tulisan korban kecelakaan tahun 2014, meninggal sekian jiwa. Pingsan, oh udah pingsan. Meninggal, kemudian luka-luka, meninggal, luka-luka sekian dan sekian. Di jalan yang lurus dan enak, nikmat, nyantai, justru orang banyak kecelakaan. Tapi di gang-gang sempit, justru orang jarang kecelakaan. Kan begitu. Ini adalah sebuah ayat-ayat kauniyah yang bisa kita lihat dari konsep Allah memberikan rezeki untuk kita. Kita sudah membahas istidraj, kita sudah membahas tentang keberkahan.
terakhir karena waktu saya sempit. Berapa menit lagi? 5. Oh, 2 jam. Syawal bermakna peningkatan. Kalau Ramadan maknanya adalah secara bahasa pembakaran. Jadi orang yang harusnya kita selesai dari Ramadan terbakar. Apa yang dibakar? Dosanya. Merugilah kita ketika kita melewati Ramadan sama sekali tidak ada pembakaran jiwa kita. Dan di Syawal tidak meningkat. Makanya perhatikan, Rasulullah katakan di Syawal sebaiknya disunahkan berpuasa. Berapa hari? 6 hari. Kata Rasulullah dengan berpuasa 6 hari di Syawal seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Ternyata bedahnya begini, rasionalisasinya adalah kita berpuasa 29 atau 30 hari, kemudian ditambah 6 hari, maka ternyata nilai puasa kita seperti kita beribadah 10 hari. Maka 30 ditambah 6, 36 dikali 10, 360, seperti 1 tahun. Maka merugilah kalau kita belum puasa Syawal saat ini, karena sekarang sudah mau pertengahan bulan Syawal. Peningkatan, karena Ramadan adalah seperti training. Teman-teman sering ikut training ya, pelatihan. Kira-kira hasil dari pelatihan terlihat ketika pelatihan atau sesudah pelatihan? Ketika pelatihan atau sesudah pelatihan? Maka hasil Ramadan kira-kira dilihatnya saat Ramadan atau setelah Ramadan? Tapi lihat, rata-rata terjadi penurunan. Ketika Ramadan masjid itu ramai. Sekarang ketika subuh masjid yang sholat cuma 5, yang satu imam yang 4 tiang. Jadi yang komat dia, imam dia, wah miris. Sampai ada broadcast kan, telah hilang jemaah sholat masjid. Terakhir ditemukan pada saat Idul Fitri 1 Syawal. Banyak yang kehilangan ternyata. Jadi yang sholatnya kemarin bagus, tingkatkan lagi di bulan Syawal, karena bulan Syawal bulan peningkatan. Yang kemarin baca Qur'annya rajin, maka tingkatkan lagi. Karena Quran ternyata memberikan banyak fakta ilmiah. Saya mau kutip satu cerita tentang seorang tokoh Prancis, dia ahli kelautan, namanya Jacuzzi. Dr. Jacuzzi. Suatu saat dia melihat fenomena gini, Pak. Ada ikan jalan ya, dari berenang, dari kanan jalan gini. Apalagi siar dong ya ikannya terbang. Dia jalan dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri dia juga jalan ke kanan. Dia menemukan seperti ikan ini tidak bisa melewati satu batasan. Ikan ini seperti tidak bisa melewati satu batasan. Nanti teman-teman bisa lihat, ada ayatnya. Dia akhirnya mencari berbagai literatur tentang fenomena kelautan ini. Dicari berbagai literatur, nggak ketemu. Dia dulu berpikir bahwa Quran ini adalah buatannya Muhammad. Dia berpikir Quran buatannya Muhammad, pasti Muhammad yang membuat Al-Quran. Dia berpikir seperti itu. Sampai kemudian apa yang terjadi? Dia cari berbagai literatur yang ditemukan, ketemulah dia dengan seorang Muslim. Kemudian diperintahkan oleh dia, cobalah buka-buka Al-Quran. Dia buka-buka Al-Quran. Ternyata akhirnya dia menemukan beberapa ayat di dalam surat Ar-Rahman. Allah katakan di situ, Marajal basraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan. Perhatikan ayat ini. Marajal basraini yaltaqiyan. Dialah yang menciptakan bahraini. Bahraini artinya dua lautan. Yaltaqiyan, keduanya itu berpisah. Jadi ternyata lautan itu aslinya terpisah. Kemudian Allah satukan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batasan yang tidak bisa dilewati oleh masing-masing. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dari situ keluar lu'lu', mutiara. Dia akhirnya melakukan penelitian lagi, dia lanjutkan. Dia berpikir begini, kalau memang Al-Quran ini buatannya Muhammad, pertanyaannya dari mana Muhammad tahu bahwa di lautan itu ada dua
lautan yang kemudian Allah pertemukan. Padahal Muhammad tidak punya budaya menyelam. Muhammad hidup di padang pasir Arab. Dari mana dia tahu? Padahal riset ini adalah abad-abad 20-an. Yang kedua, akhirnya dia lakukan penyelaman. Ternyata ditemukanlah di dalamnya. Apa yang ditemukan? Mutiara. Dia bertanya lagi, kalau Quran ini buatannya Muhammad, dari mana Muhammad tahu bahwa di dasar lautan itu ada mutiaranya? Dari sinilah kemudian orang ini mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya apa? Karena kalau Quran ini buatannya Muhammad, nggak masuk di akal. Termasuk misalnya Maurice Bucaille, dia adalah arkeolog yang menemukan muminya Ramses. Muminya siapa? Ramses. Tadi ada di surat Ar-Rahman yang kita bahas tadi. Ini yang kisah kedua adalah Maurice Bucaille. Dia menemukan muminya Fir'aun. Ternyata ketika ditemukan muminya itu ada 3. Ketika mumi Fir'aun ditemukan itu ada berapa? Ada 3. Pertanyaan, kisah Musa ternyata di berbagai agama ada. Yang non-Muslim mungkin juga mempelajari Musa. Dia kemudian bertanya, mana Fir'aun yang hidup pada masanya Musa? Tapi pertanyaannya dia jawab sendiri, karena tidak mungkin dia bertanya pada mumi. Akhirnya dia cari berbagai literatur, tidak ditemukan literatur, termasuk dari tulisan-tulisan Mesir kuno itu, sampai ditemukan di dalam surat Yunus. Disitulah Allah ceritakan mengenai proses Bani Israil yang dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Wa Fir'auna wa junudihi. Fir'aun dan juga bala tentaranya. Maka ketika Nabi Musa sampai ke lautan, Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Laut terbelah, Nabi Musa kemudian lari melewati Laut Merah, kemudian pasukan Fir'aun terjun. Ketika berada di tengah, Allah menutup kembali lautannya. Kisah ini kemudian masuk ke dalam kepala dia berpikir, oh, berarti Fir'aun yang hidup pada masanya Musa mati karena tenggelam. Dari sini kemudian dia berpikir, bedahlah satu-satu. Dibedah satu-satu perutnya Fir'aun itu. Di dalam salah satu mumi Fir'aun ditemukanlah kemudian adanya pasir dan juga beberapa ganggang yang memang itu hanya hidup di Laut Merah. Yang lainnya nggak ada. Dia berpikir, kalau memang Quran ini buatannya Muhammad, dari mana Muhammad tahu kisah tentang Nabi Musa? Padahal jaraknya cukup jauh, berabad-abad jauh antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Ini yang membuat kemudian daya tarik orang masuk Islam di berbagai belahan dunia, Eropa, di Amerika, berbondong-bondong. Syawal peningkatan, maka kualitas tilawah kita juga harusnya meningkat. Dari Ramadan sekarang lebih meningkat lagi. Bacaan-bacaan kita juga harusnya semakin banyak. Ini mungkin beberapa hal terkait dengan peningkatan. Karena ini bulan Syawal, jadi esensi yang ingin saya tunjukkan adalah kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Walaupun kita gaul, ingat pesan saya, tukang pacul makan coklat, biar gaul rajin sholat. Tukang pacul makan kuaci, biar gaul rajin mengaji. Tukang pacul dikasih BlackBerry, bingung dia. Jazakumullah khairan katsira, billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.